Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu rabi'a wal jibatu lahum alaihimus salatu wassalamu al-patonatu. Sifat nomor 4 yang wajib bagi Rasul, bagi para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir sifat wajibnya yaitu al-patonah, sifat patonah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi sekali lagi, makna wajib di dalam ilmu kalam itu wajibnya wajib akli. Ya, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mah kayak sholat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib syar'i. Kalau wajib ini wajib akli. Artinya wajib akli itu kata akal begini, mau nggak mau harus ada. Kalau nggak ada nggak mungkin, nggak gitu. Itu namanya wajib akli. Jadi wajib akli itu suatu perkara yang kalau nggak ada nggak masuk akal. Kalau ada baru akal nerima. Kayak di sini sifat patonah itu suatu perkara sifat yang harus ada sama Rasul. Sebab kalau umpama para Rasul nggak patonah, akal nggak nerima. Mana mungkin Rasul nggak patonah? Mereka itu orang hebat semua. Musuh sehebat apapun dihadapin oleh mereka, oleh para Rasul itu mudah untuk dikalahkan. Gitu. Sangat mudah untuk dikalahkan. Bukan mudah lagi, sangat mudah untuk dikalahkan. Gitu. Cuman proses syariatnya ya kalau kita lihat kayaknya begitu luar biasa susahnya untuk mengalahkan musuh. Pada hakikatnya mah kalau buat Rasul itu mengalahkan musuh itu dengan mudah, cukup dengan begini aja nggak hancur semua. Cuman kan yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk pembenaran terhadap Rasulnya, umat-umat yang mengikuti Rasul itu melihat ya secara syariat aja. Kalau perkara susah ya memang sulit untuk dilawan, yang mudah ya mudah. Seperti itu. Tapi pada hakikatnya ya bagi Allah kan nggak ada yang sulit, begitu intinya. Gitu. Memang secara syariat perjuangan Rasul itu luar biasa. Iya memang luar biasa supaya kita merasa ditemenin sama Rasul. Sebab kalau Rasul nggak begitu, takutnya kita ini ditinggal sama Rasul. Gitu. Rasul apa-apa tinggal ngomong, Kita kan nggak pakai usaha dulu. Rasul pakai usaha biar kita ditemenin sama Rasul. Jadi kita ada semangat buat hidup. Gitu. Ya, Rasul semua kalau sakit tinggal ya Nabi Isa itu kan Nabi yang sangat luar biasa, mujizat sebagai penyembuhnya. Orang nggak punya mata aja diusap punya mata. Lahir nggak punya mata, rapet diusap punya matanya nongol. Orang mati aja bisa hidup. Mudah kan? Mudah. Jadi mau tantangan sehebat apapun musuh untuk mencederai Rasul, buat Rasul itu nggak ada papanya sebesar apapun cobaan tantangannya. Jin Ifrit aja bisa ngejungkel. Rajanya jin sedunia aja bisa ngejungkel sama Rasul. Apalagi model-model kita. Itu lagi semirat jin Ifrit apa nyublok. Cuman dibacain dikit doang. Iya. Kita kan kembali kepada Rasul lagi. Karena Islam itu agama syariat, maka yang dipertontonkan, yang diperlihatkan Rasulullah terhadap umat ya syariat. Makannya harus kerja. Enggak kun payakun asal jadi, kun payakun makan. Enggak. Rasul bisa aja, Rasul bisa, cuman kan Rasul ya begitulah kehebatan Rasul, ketawaduannya, dan itu kok sifat sangat mulianya Rasulullah. Enggak mau nyakitin hati para umat di depannya. Jadi mau bagaimanapun, lu makan kerja, ya saya juga ikut kerja. Rasul kerja. Ya Rasul kalau mau santainya bisa, kun payakun ada, tinggal ngomong. Dan bahkan kehidupan Rasul juga diperlihatkan Rasul itu kepada umatnya. Rasul itu nggak punya apa-apa, sangat luar biasa berarti. Itu kan pelajaran buat umat. Artinya apa? Dunia mah ya biasa aja begitu. Saya aja kalau mungkin bahasanya gitu, saya aja nggak punya apa-apa, biasa aja. Itu yang diperlihatkan Rasulullah, pelajaran buat kita. Kalau Rasul pengen kaya, Rasul tuh pengen apa juga pasti dikasih.
Lawong lagi lagi kisah asbab surat Yasin, di situ juga Rasul ditawarin gunung Uhud, gunung apa, gunung Jabal apa tuh jadi emas buat Rasul. Karena Rasul dihina sebagai orang yatim juga miskin. Malaikat Jibril nggak nerima, mau nggak saya sulap jadi emas? Jangan, nggak mau. Nantinya kan persepsi umat jadi salah lagi, ntar sombong amat begitu. Rasul nggak ngapa-ngapain tapi kaya raya punya emas, bisa aja kan begitu nanti persepsinya. Makanya diajarkan sama Rasul itu proses seperti ini itu pelajaran buat kita sangat luar biasa. Ya intinya mah buat Rasul itu dunia itu enggak dipandang sama Rasul dunia itu. Cuman kenapa yang dipertontonkan syariat? Memang Islam itu syariat. Manusia ibadah dengan cara bersyariat. Tanpa syariat berarti manusia itu bukan manusia. Iya, kita kan perlu syariat. Makan perlu, kenyang perlu makan. Beli makan perlu kerja. Rasul diam aja gitu. Kerja. Rasul sakit. Diperlihatkan sama Rasul, dicontohkan sama Rasul. Ini agama. Inilah manusia harus seperti ini. Orang Islam tahu seperti ini. Sakit, berobat. Dipertontonkan dan diperlihatkan sama Allah. Islam itu luar biasa, memanusiakan manusia. Gitu. Bukan agama hayalan. Bukan agama tinggal asal ngecap jadi, bukan. Ya enggak, bener enggak? Ya kalau Rasul pengen mempertontonkan kehebatannya mah umat nantinya pada sedih, tertinggal. Rasul ngapa-ngapa tinggal ngomong, kita kagak bisa, kan begitu. Maka syariat Islam itu bukan agama hayalan, bukan agama ngomong langsung jadi, enggak. Agama yang memang diajarkan kita hidup itu perlu proses apa-apa semua. Itu. Dan dalam proses itu perjalanan juga diajarkan kesabaran, diajarkan menerima segala-galanya, diajarkan untuk ke depan itu nanti kalau yang kau hadapin seperti itu maka kau seperti ini. Begitu yang diajarkan. Rupanya itulah yang membuat manusia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita asal duduk ngehayal, bukan. Ya. Bukan. Sifat keempat, berarti terakhir sifat wajib bagi Rasul. Ya, sidik, tablik, amanah, udah. Ya, sidik, tablik, amanah. Tinggal yang terakhir yaitu patonah. Apa sih arti patonah? Itu tadi saya ngomong. Jadi yang namanya patonah, cerdas. Patonah itu cerdas di atas rata-rata. Kalau mungkin IQ di kita yang paling tinggi itu IQ berapa? 100. Rasul itu IQ-nya lebih dari 100. Lebih dari 100. Sehingga untuk mengalahkan musuh sebesar apapun pada hakikatnya sangat mudah. Tapi Rasul diperlihatkan dengan cara syariat. Jadi kalau tinggi maka cobaannya kan tinggi juga. Diperlihatkan sama Rasul, usahanya itu luar biasa. Bagaimana untuk sampai menggapai itu. Sebetulnya Rasul mah nggak usah pakai ngerangkak buat tinggal loncat jadi sebetulnya mah. Cuma nama Rasul diperlihatkan, umat itu diajarkan seperti itu. Jangan berhayal. Kamu harus berusaha. Manusia itu tugasnya usaha. Bukan finisnya. Yang diajarkan oleh Rasul itu yang diajarkan bukan finisnya, tapi perjuangan sampai finish yang diajarkan. Gitu. Sebab finish itu di luar daripada kemampuan kita. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Gitu. Kita cuma disuruh berlari dan berlari, terus berlari. Sampai di mana kita kuat berlari, urusan sampai ataupun tidak, itu Allah yang punya. Makanya Rasulullah nggak ngajarin finishnya, yang diajarin larinya. Yang diajarin jalannya, bukan ujungnya. Surga mah jangan dipikirin, ntar juga dapat. Begitu. Udah yang penting mah ibadah aja dulu. Gitu kan. Ini PR. Patona itu artinya di sini diterangkan yang namanya patona tadi cerdas di atas rata-rata.
Ya. Yaitu al-patonatu al-hidku. Hidku, apa hidku? Hidku itu dibaca kasroha wa tayakut iljamil khusum. Jadi Rasul itu diberi kekuatan untuk mengalahkan musuh sebesar apapun musuh. Sebesar apapun yang menghadang Rasulullah dalam berdakwah. Mudah buat Rasul. Ya. Buktinya kalau memang itu mudah, Rasul itu manusia apa coba kita lihat. Rasul itu manusia Sayyidul Alamina. Rajanya para alam, rajanya semua alam semesta. Bukan hanya makhluk hidup, bahkan benda mati pun Rasul adalah rajanya. Rasul itu pimpinannya, Rasul itu ketuanya. Kalau kita melihat sejarah hikayat sebelum Rasul ada, para nabi-nabi itu kan berarti bawahnya Sayyidul Mursalin, rajanya para Rasul. Dari mulai Nabi Anu, kita lihat coba kehebatannya. Kalau umpama bawahannya aja kayak begitu, apalagi ketuanya, dia pengen tanya itu mah. Ini orang hebat banget. Bambu karatnya patah sampai 5. Gitu baru anak buahnya. Mungkin kalau gurunya mah bukan bambu lagi, balok kali hajar. Begitu. Kan logikanya begitu. Cuman Rasul kan ya kalau kita lihat sejarah kan mujizat Rasul mah nggak pernah diperlihatkan, jarang diperlihatkan secara nggak seperti nabi-nabi diperlihatkan umpama bisa nyembuhin orang berusap sembuh, terus nggak bisa kumbitnilah bangkitlah kamu dengan sini Allah bangkit lagi, orang hidup bisa mati, orang mati bisa hidup. Rasul mah nggak majang. Ya kita tinggal mikir aja logikanya, kalau bawahannya aja kayak begitu kan begitu bahasanya, bawahannya aja orang mati bisa dihidupin. Ya kan, apalagi gurunya kan gitu, ketuanya ya itu mah jangan pakai diomongin itu mah. Makanya Rasul mah kalau ditanya, coba saya sekarang tanya, siapa orang paling kaya di dunia? Jawabnya Nabi Sulaiman. Paling ganteng? Yusuf. Jawab Nabi Yusuf. Kenapa enggak Nabi kita? Itulah seorang pemimpin yang gak rakus jabatan. Kadang-kadang sekarang mau pemimpin jabatan kagak punya diada-adain. Bukan profesor diangkat jadi profesor. Ya. Kan penipuan publik itu. Penipuan publik. Bercermin sama Rasul. Rasul enggak rakus jabatan kan? Rasul mau aja kalau Rasul paling ganteng, aku paling ganteng. Tapi kan buktinya kita kenal siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Kenapa bukan Nabi kita? Udah biarin, kata Rasul mah tenang aja. Ya secara logikanya begini, nggak usah pakai diomongin, ketua mah udah begitu maksudnya. Tenang aja kalau kata ketua mah, udah ambil aja. Kita mah tenang aja, yang penting pada senang kan begitu. Iya. Manusia paling pertama diciptakan siapa? Nabi Adam. Secara dohir, secara makna Rasul yang pertama. Kenapa enggak Rasul yang disebut? Ambil Nabi Adam, kan begitu. Ya, enggak. Manusia paling gagah Nabi Musa. Siapa yang berani Nabi Musa? Malaikat Ijril aja dilawan. Malaikat Ijril dilawan, gagahnya. Ya, apalagi model kayak Densus 88. Malaikat Ijril aja dilawan, pengen nyabut nyawa, ditangkis. Laporan sama Allah, bagaimana cara nyabutnya? Ambil aja daun di surga. Tadi kan copot sendiri nyarohnya. Nabi Musa paling gagah. Kenapa enggak Rasul kita? Kata Rasul, ambil. Gitu, gua mah tenang aja. Gitu. Yang penting lu senang. Gitu. Ya, ketawaduan seorang pemimpin kagak rakus jabatan. Padahal kalau Rasul pengen ngeraup semua, kita nggak dapat apa-apa. Kalau Rasul pengen jeraup semua, kita nih umatnya yang apalagi kita, Rasul yang lain juga kagak dapat, apalagi model kita, kagak dapat jabatan apa-apa. Kalau Rasul pengen rakus, bahkan pas Rasul ditawarin, kamu pengen apa? Rasul cuma saya pengen pangkat seperti yang kau berikan kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah. Langsung diberi mandat sama Allah, Habibullah. Rupanya Habib itu di atas pangkat Khalilullah. Khalil maknanya kekasih, Habib maknanya kekasih. Cuman bedanya tipis. Kalau Khalil, dia sakit, kita ngerasa sakit. Dia senang, kita ngerasa senang. Dan dia berani korban harta, tapi nyawa belum berani. Demi cintanya. Tapi kalau Habib, jangankan harta, nyawa pun kayak saya berani berkorban demi kamu. Itu baru namanya cinta sejati. Maka pangkat Habib dinobatkan kepada Rasulullah SAW. Secara nggak langsung, Rasul di atas segala-galanya. Luar biasa berarti di sini kita ya. Artinya
Itulah kehidupan Rasulullah. Begitulah sejatinya seorang pemimpin. Bener nggak? Iya. Sekarang mah kita jabatan kadang-kadang dibuat-buat, ya kan? Apa disebutnya berarti? Menipu diri. Sama aja menipu diri itu. Iya. Bukan profesor dipanggil profesor, menipu diri. Al-hidku, jadi itu kecerdasan di atas rata-rata, ya. Wa ibtalu da'ayatihim bil batilah, dan juga patona itu yang dimiliki oleh para Rasulullah itu tujuannya itu sama, untuk menangkis segala dakwahan musuh-musuhnya yang hebat apapun. Maka dengan sifat patona itu semua redup dengan mudah. Enggak ada yang sulit bagi Rasul itu. Kenapa? Ya karena Rasul kemarin kan amanah. Orang yang memang benar jaga dohir batinnya. Dohirnya dijaga, batinnya dijaga. Berarti seluruh jiwa raga Rasulullah jalannya dituntun Allah, melangkahnya dituntun Allah, memandangnya dituntun Allah, bicaranya dituntun Allah, mendengarnya semua dituntun Allah. Kalau Allah yang sudah menuntun, tidak ada cacat pun sedikit pun. Semuanya dengan sifat kesempurnaan. Maka mudah buat apapun untuk mengalahkan musuh. Ya. Jangankan mau ngalahin yang namanya Romawi, ya kan, Konstantinopel, ya kan, cukup aja itu mah diutus sahabatnya buat ngancurin itu mah. Ya, sebetulnya Rasul mah nggak usah pakai ngutus-ngutus segala, udah tenang aja, tinggal dikedipin juga hancur itu semua. Tapi kenapa Rasul nggak mau kayak gitu? Karena yang diperhatikan sama itu syariat. Kamu tuh jangan berhayal, Islam itu agama syariat, kamu terus berusaha. Disitulah Allah akan memandang kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kamu dalam perbuatan berakhlakul karimah, berbuat baik. Gitu. Allah akan menilai di situ. Semakin tinggi kita berakhlakul karimah, berarti kontenan buat Allah tuh semakin tinggi nilainya. 100. Gitu. Di rapotnya. Jadi patona itu begitu ya. Jelas berarti patona itu memang harus ada. Cerdas di atas rata-rata. Sebab kalau umpama Rasul nggak punya sifat patona, makna patona itu al-hidku. Jadi kecerdasan itu yang udah nggak ada yang punya dah, pokoknya mau IQ di atas segala rata-rata itu mah. Kenapa kita sebut IQ rata-rata? Ya kita ngelihatnya jangan ke Rasulnya, ke bawahnya aja lagi. Ke bawahnya aja lagi. Kenal Imam Syafi'i? Ya kan, seberapa cerdas beliau. Itu umat. Imam Syafi'i itu umat, Imam Hambali umat. Ya apalagi ketuanya. Gitu lagi aja gitu, logikanya kita ke situ aja larinya. Sayyidina Ali punya pangkat babul ilmi, pintunya ilmu. Jadi ilmu itu punya pintu. Kalau kita pengen masuk menguasai ilmu, lawan dulu pintunya, masuk dulu pintunya. Sayyidina Ali itu pintunya. Rasul itu tamannya ilmu, Sayyidina Ali itu pintu gerbangnya. Kalau pengen masuk ke taman, lewatin dulu gerbangnya. Sanggup enggak? Dan para sahabat itu saking cerdasnya, beliau tuh Rasul tuh kalau ngeluarin hadis atau ayat itu langsung nempel di otak, langsung nempel di hati, kagak hilang, terpatri. Jadi nggak lupa, sampai pada mati juga nggak lupa. Saking ingetannya luar biasa. Kecerdasan para sahabat udah ditaker, apalagi Rasul mah nggak ketaker. Ya, Imam Ghazali itu kan umat. Kalau umatnya aja sehebat Imam Ghazali, sehebat Imam Hambali, sehebat Imam Syafi'i, sehebat Abdul Qadir Jalani, ya coba logikanya. Kalau umatnya begitu, orang-orang pada hebat begitu luar biasa kehebatannya, apalagi Rasulullah. Begitu aja udah logikanya. Berarti patona itu memang harus ada bagi jiwa Rasul. Jadi kecerdasan IQ di atas rata-rata, al-hidku gitu ya. Al-hidku mananya gitu. Jadi mudah untuk melawan argumen-argumen musuh, mudah untuk mengalahkan
musuh secara dohir maupun batin, atau mengadu argumen sebesar apapun, sehebat apapun, mereka punya dalil, berdalil, mudah dipatahkan semua dengan Rasulullah, oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patonah. Ya, mananya al-hidku. Kalau orang Sunda ngomongnya celakan orang begitu. Kalau kata kita mah orang celakan itu ya bayi umur 2 tahun tapi ngomong udah bentar begitu ngomongnya, udah jelas, itu namanya kan celak namanya. Ya kan, jadi sesuatu perkara yang memang nggak ada jadi ada begitu, seperti bayi yang harusnya belum bisa ngomong tapi udah celak gitu, udah cerdas ngomongnya, bahkan ngomongnya juga jelas A, B, C-nya itu namanya hidku. Nah sekarang buktinya biar lebih enak lagi. Nih tadi kita udah ngomong bukti sebetulnya itu. Wadalilu dalilnya bukti ala subutil patona, tetapnya sifat patona lahum pada para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, anahu bahwasanya lawin tapat, begini bahasanya, lawin tapat anhumul patona, kalau para Rasul itu enggak memiliki sifat patona. Jadi tadi patona itu cerdas di atas rata-rata ya. Beliau umpama punya kecerdasan ya setara aja sama kita umpama IQ-nya. Waktu bahaya nanti dikala umpama didalilin, berdalih musuh nggak bisa jawab, nanti bisa meragukan bawahannya. Wah, ketua gua nggak bisa jawab ini, gimana gua ngikutinya, kan begitu, bahaya kan begitu. Jadi apabila intapat anhumul patona, kalau para Rasul itu nggak memiliki sifat patona, cerdas di atas rata-rata, maka lam yakdiru ala iqamatil hujjah, pasti Rasul-Rasul itu nggak bakal mungkin mereka untuk berhujah. Bagaimana dia mau berhujah, orang kecerdasannya kagak ada, ya kan, bener nggak? Apa ntar dia ngomong salah nyambung, lu mah gua ngomong begini jawabnya begono. Rasul domain begitu kan, kayaknya on amat ya, PA gitu tuh Rasul. Ya kagak mungkin lah. Atau mungkin musuh ngomong kemana, dia jawabnya kemana. Makanya Rasul mah dia kasih rata-rata tuh, dia mau punya makar seperti apapun, berdalil, Rasul tahu tujuannya kemana. Begitu. Itu cerdasnya luar biasa di situ. Ya bagaimana kagak cerdas, orang musuh juga nggak ada yang pada ciut semua sekali. Jangankan pengen berdalil, baru melihat orangnya aja udah kayak gitu, engkregannya udah kekerbat kayaknya. Jadi orang jangankan aja pengen ngomong, belum ngomongnya aja kita udah pada minder, begitu. Kismanya itu patonannya para Rasul tuh. Berarti kalau kita bertapakur tentang patonnya para Rasul tuh berarti luar biasa. Wah, luar biasa. Apa sih yang nggak bisa sama Rasul? Bulan disuruh dibelah sama Rasul. Rasul tahu dia ini bakal meminta pembuktian kalau kamu Rasul itu dengan hal-hal yang nggak mustahil terjadi. Mudah semua buat Rasul. Ya kalau umpama Rasul nggak patona, Rasul nggak bakal mungkin mau nerima tantangannya, kan begitu. Tapi karena Rasul sudah tahu dia bakal ngomong bagaimana, tujuannya kemana, dengan mudah silakan. Rasul tahu dia bakal pasti suruh ngebelah bulan nih, dibelah sama Rasul. Itu cerdasnya Rasul. Mau tantangan, cobaan, tujuan kemanapun, hal sampai perkara yang mustahil pun terjadi. Dulu kan belum ada zaman modern, orang ke bulan, tapi Rasul udah ngebelah bulan, ya kan? Berarti kan hujah-hujah mereka itu dengan mudah dipatahkan semua dengan Rasul. Kalau umpama Rasul nggak cerdas, ya bisa kecemplung sesuatu hal perkara yang mustahil bakal dikerjakan nantinya. Karena Rasul udah tahu tujuannya kemana. Ya Rasul mah hayo aja, mau kemana sih, hayo aja. Lu mau kemana, hayo, diikutin sama Rasul mau kemana harinya. Gampang semua, gitu. Ya, bulan bisa dibelah, orang mati bisa dihidupkan. Kebayang coba. Yang itu semua kan tanpa dipikir-pikir lagi. Tapi berhubung Rasul patona, dia pengen tujuannya kemana, sampai hal perkara mustahil pun diladenin sama Rasul. Kenapa? Mudah semuanya. Itu kecerdasan Rasul. Nggak ada yang bisa nipu Rasul, nggak ada. Setan aja nggak bisa nipu. Nggak bisa. Buktinya Rasulullah SAW lagi Isra Mi'raj nggak pernah ketipu.
Jalan baru sebentar, ada yang manggil nenek-nenek. Dunia yang manggil. Nggak ketipu. Ada yang manggil wanita cantik, nggak ketipu. Kenapa? Karena cerdas. Ya karena cerdas. Kalau Rasul kagak cerdas mah, ya jangankan dirayu sama wanita sebaya, ya kan? Sama gadis, wanita sebaya juga kalau lagi ngebet pengen aja, gitu. Nggak ketipu Rasulullah mah. Lu kalau ketipu, waduh, umat jadi bahaya. Taruhannya umat jadinya acak adut. Rasul mah selamat, kita yang acak adut. Rasul selamat aja, biar umat selamat, kita masih acak adut aja. Apalagi Rasul kagak selamat. Berarti kalau umpama para rasul ini tidak memiliki patonah, maka lam yakdiru ala iqamatil hujjah, enggak bakal mampu mereka itu untuk mengalahkan hujah-hujah musuh-musuhnya. Kekuatan-kekuatan musuh baik secara dalil maupun secara apapun enggak bakal mampu berarti rasul. Enggak bisa nembak. Sulit jadinya. Kesulitan ala khosmi terhadap musuh-musuhnya. Lakin iqamatul hujjah, akan tetapi kan kebuktiannya adanya dalil untuk mengalahkan musuh. Itu kan dala alaihil Quran. Udah jelas kan ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah Quran itu udah bukti. Quran itu hujah. Hujah, dalil, pembuktian untuk menghancurkan mereka-mereka yang punya pemikiran kamu itu bukan Rasul, kamu itu bukan utusan Allah. Ditangkis semua dengan Quran. Ya, ditangkis semua dengan Quran. Pentingnya kita ngaji kayak gini, kenapa? Karena kita nggak hidup sejaman dengan Rasul. Kita nggak mengalami kehidupan Rasul sama satu waktu dengan kita. Sehingga kita patonah itu ya patonah aja, sekedar begitu aja. Supaya kita mengenal lebih dalam patonah, supaya kita lebih mengenal dekat kepada Rasulullah. Kan begitu intinya. Ya kan kita nggak menyaksikan patonah Rasul itu dulu seperti apa, kecerdasan Rasul itu seperti apa, kita kan nggak ngalamin. Paling nggak kita ngerasain, ngalamin mah nggak, ngelihat mah nggak. Paling nggak kita merasakan patonah Rasul itu tingginya seperti apa. Para utusan Rasul, ya termasuk utusan. Ya kalau para Rasul itu punya patonah di atas rata-rata, mungkin Sayyidul Mursalinnya ya Nabi kita itu mungkin bukan di atas rata-rata lagi, itu mah udah paling nggak tingkatan, paling nggak ada yang bisa ngalahin udah kecerdasannya. Itu Rasul suka lupa. Rasul itu bukannya lupa. Rasul itu orang yang dijaga. Lupa itu suatu hal yang manusiawi. Rasul itu manusia, tapi kan manusia super biasa, luar biasa. Jadi lupa itu hanya menunjukkan kalau kita lupa dalam ibadah, umpama sholat nggak ngerjain ini sujud sahwi. Rasul sujud sahwi, bukannya Rasul itu lupa, ngajarin sama umat. Kalau lupa ngerjain ini lu sujud sahwi. Gitu. Lah kalau Rasul dipoles sama Allah, bersifat kayak malaikat aja begitu, repot tarnya. Repot. Rasul ya manusia, Rasul itu sama, cuma nama Allah itu ya dituntun tadi, kakinya dituntun, tangannya dituntun, hatinya dituntun, jadi nggak bakal ada yang meleset. Dilihatnya itu Rasul udah sempurna aja, karena yang nuntun Allah. Kalau kita kenapa disebut kagak sempurna? Karena kita mah yang nuntun bukannya malaikat, yang nuntun nafsu sama setan. Jadi kebanyakan cacatnya kita mah, jalan kita mah banyak cacat, jalan aja kita mah banyak salahnya. Salah melangkah, tangan salah megang, mata salah memandang, kuping salah mendengar, karena yang nuntun nafsu sama setan. Beda kalau yang nuntun Allah mah mau bagaimana nggak sempurnanya kalau Allah yang nuntun. Sebab tidak ada sebaik-baiknya penuntun kecuali Allah, tidak ada sebaik-baiknya penolong kecuali Allah, tidak ada sebaik-baiknya penjagaan kecuali Allah. Kita nggak dijaga sama Allah, maka mulianya seseorang yang banyak pendosa adalah dengan cara beristighfar. Berarti kita beristighfar, berarti kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Begitu. Jangan begini, gue mau geblek ini, Rasul bukan, apa bukan, udah kepalang maksiat. Justru maksiat itu harus kita jadikan jembatan supaya kita jadi mulia. Kalau Rasul mah bagaimanapun memang sudah mulia. Kita nih pengen jadi, kita mah kan kagak ditakdirin jadi apa-apa kita makannya.
Bagaimana cara mencari kemuliaan dari Allah? Ya seperti itu caranya. Sakit, berobat. Orang berobat itu mulia. Lapar, dia makan. Orang makan itu mulia. Haus, dia minum. Meminum air itu mulia. Kenapa? Karena dia seakan-akan dia minum itu, dia makan itu, dia berobat itu, seakan-akan dia berikhlas sama Allah. Ya Allah, saya ini lemah. Pengen kuat aja butuh makan. Nggak kayakmu, ya Allah, Dat yang maha mulia. Tidak butuh segala-galanya. Berarti orang yang hidup merasa butuh dengan segala-galanya, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Maka geblek kalau orang kagak butuh siapa-siapa. Maka sosial itu hal yang mulia dan diajarkan oleh Rasulullah. Kebuktiannya Rasulullah yang diajarkan syariat. Sosial. Rasul pengen makan, nguli Rasul. Nimbain air sama orang Yahudi. Nguli. Pengen makan nguli, kagak makan 3 hari seminggu nguli Rasul. Kagak ujuk-ujuk kun payakun ada, kagak. Itu mah enak banget. Enggak, Rasul enggak mau begitu. Bisa ya. Enggak mau. Yang penting yang dijalani untuk syariatnya itu hal yang mulia, usaha. Ya kalau nyolong mah ya bukan mulia, kagak mungkin. Dijaga sama Allah. Semelarat-melaratnya Rasulullah itu enggak kayak kita. Kita mah marah dikit aja udah ngambek. Agak makan sehari aja kita mengerjakan. Rasulullah kagak makan seminggu. Itu berarti Rasulullah ngajarin, saya ini gak makan seminggu. Kerja Rasulullah nyari duit buat makan sesuap nasi. Oh berarti kerja buat kita tuh mulia. Rasul itu mengajarkan kemuliaan buat kita yang bukan Rasul. Itu hebatnya Rasulullah ngajarin kita. Kita ini kurang sadar. Rasul nguli. Ya sebetulnya nguli itu ngajarin. Lu kalau pengen mulia. Kalau gue makan kata Rasul makan. Gue mah diangkat Rasul. Lu mah kagak. Lu pengen mulia. Nih ikutin cara gue. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah. Lu lapar lu makan. Lu mulia. Lu ngantuk lu tidur. Itu mulia. Lu pengen punya duit. Lu usaha. Usaha tuh lu mulia. Tapi yang penting kan diajarin lagi nanti caranya yang benar gimana. Usaha yang benar gimana. Itu nanti di luar itu ya. Di luar apa? Di luar itu. Intinya apapun yang diajarkan Rasulullah itulah buat kemuliaanmu di hadapan Allah. Gua mah udah mulia nggak butuh nyari bahasanya. Kenapa gua contohin gua nyari? Lu begini. Lu nggak mungkin kayak gua. Kalau gua si kun payakun bisa aja kun payakun ada. Lu kun payakun sampai ledes juga gak ada. Itu hebatnya Rasul. Insyaallah. Contoh akhlak yang luar biasa berarti. Contoh akhlak yang luar itu yang memang diajarkan Rasul itu seperti itu. Gua mah diangkat Rasul. Gua ini Sayyidul Mursalin. Gua ini udah mulia. Gua begini ini supaya lu nyontoh gua, supaya lu jadi mulia. Itu tujuan Rasul mah. Kalau ngomong orang aki-aki lu begitu orang bertanya kalau ngomongnya, gua nih udah mulia, gua nih udah begini, lu mau begini, gua ajarin begini begitu. Gua mah kan tinggal ngomong doang kan begitu. Jadi lu kan belum tentu ngomong jadi. Gitu. Jadi Rasul mah tinggal nengadah tangan juga langsung jadi. Kalau kita nggak bisa langsung nengadah tangan, kita pakai syariat dulu, pakai istilahnya kan kalau kita menemu presiden pakai proposal dulu banyak. Lewatin ini, lewat online. Rasul mah nggak usah pakai itu. Rasul mah udah orang terdekat. Kita pengen dekat sama Allah, perlu syariat, perlu sono, perlu sini, baru sampai tanda tangan presiden. Bisa kita ngirim langsung ke presiden. Nggak bisa, lewat dulu Mendagri si Mbak Cahya. Ini kan habis Mendagri belum tentu ketemu lagi ya pampresnya. Mau kita diberondong. Ini kan udah berat amat, cuma pengen tantangan doang, mas stempel doang. Begitu Rasulullah. Rasul tahu kita ini manusia awam dan bodoh, diajarkan untuk menjadi orang mulia. Nih, gua ajarin kayak begini. Itulah tuntunan Rasulullah dalam kehidupan. Betul Rasulullah, makanya Rasulullah enjoy aja, mau kagak makan 2 minggu 2 bulan juga Rasulullah enjoy aja. Tapi kenapa? Yang diperlihatkan kemanusiawiannya. Tujuannya tadi, gua ini Rasul. Gua sebelum kalau pengen makan tinggal kun payakun doang. Kenapa? Gua pengen nguli. Ini lu biar lu nguli itu mulia. Nyari rezeki itu mulia, apalagi udah punya berumah tangga, punya anak, ya kewajiban. Mulianya luar biasa. Maka orang-orang yang pada nyari nafkah jangan merasa hina. Jangan, itu mulia luar biasa. Oh, kemuliaan itu, mau usahanya apapun, itu suatu mulia, harus kita syukurin sama Allah. Jangan cuma, ya kita kan kebanyakan karena kita mau pilih kasih, ya
ya kagak nerima jadinya kita mah ngojek ngeliat tetangga direktur ya wajar yang dipikirin direkturnya bukan usahanya sebelum pada intinya mah sama-sama usaha dia usahanya begono jadi ibadah kita usahanya begini jadi ibadah juga ya karena kita melihat dunianya bukan melihat hakikat usahanya jadinya pada iri ini kan ini ngojek kagak sakit hati mulu yang ada mari-mari dicopin. Ya, iya, kita makan ngeliat tetangga enak dikit kita meriang. Ciuman dulu Ya tetangga punya apa aja meriang, punya apa meriang. Sebetulnya mah kalau dipikir-pikir ya intinya mah sama, usaha itu ibadah, mau bagaimanapun caranya usaha memang macam-macam, cuman intinya usaha itu ibadah. Intinya begitu aja, harus kita bangga sebetulnya. Makanya kan katanya kalau dunia mah lihat di bawah, kalau akhirat ngeliat ke atas. Ya, kalau dunia ngelihat ke bawah. Kita tukang ojek, alhamdulillah tetangga udah 2 tahun nganggur. Ngeliat ke bawah, jangan ngeliat ke atas. Kalau akhirat ngeliat ke atas. Kita punya, kalau dunia ngeliat ke bawah, yang punya sepeda, alhamdulillah tetangga dari kemarin jalan kaki mulu kemana-mana. Ya, yang punya motor juga alhamdulillah, gue mau ke mama cepet, teman tetangga dari kemarin gue sejak gue kata itu. Ya. Begitu dunia ngeliat ke bawah, jangan ngeliat ke depan. Kalau akhirat baru ngeliat ke depan. Iya, temen tahajud rajin banget, kita kagak. Begitu. kalah. Iya, orang temen sedekah mulu, gua kagak. Itu akhirat ngeliat begono. Kita mah terbalik. Akhirat ngeliat ke bawah. Ya kan, dunia ngeliat ke atas. Mending masih bayang. Iya. Iya, kita makan kadang-kadang bawa sholat aja Allahu Akbar. Kita mah kadang-kadang ngeliat dunia akhirat ke bawah, bukannya ke atas. Jadi kita ngomong sholat fardu aja udah bangga banget kan kita begitu ya. Apa tetangga kagak pernah sholat kan begitu. Itu mah namanya. Harusnya mah kita sholat fardu ngeliat orang yang sholat sunnah. Oh dia no qobliyah ba'diyahnya bisa. Begitu. Ya Allah. Iya. Dunia mah ngeliatnya ke bawah. Ke bawah biar hidup tenang tuh ya begitu. Ya kalau dunia nggak ke atas repot. Maksain kalau yang ada kan. Ya. Temen megang HP iPhone ya kan, nggak tahu aja mau kerja ngojek, pengen punya iPhone, apa coba yang dilakuin? Minta-minta ya kagak mungkin ya kan, paling kagak jadi semedi, ya, nyupang, ya bener nggak? Apalagi yang diperbuat coba, ya karena dunia. Nyara Jepang. Iya, tuh, miara tuyul ya kan, tuh, naudzubillah. Jadi intinya kenapa para Rasul itu mudah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mau sekalipun hal perkara yang mustahil orang mati bisa dihidupin, contohnya bulan bisa dibelah. Karena Rasul itu patonah dengan kecerdasannya yang tinggi. Selihai apapun dia membuat dalil untuk mengecohkan Rasulullah, mengecohkan para utusan Allah itu nggak bakal mungkin bisa. Kenapa? Patonah, cerdasnya di atas rata-rata. Kalau kita mah sekarang profesor aja masih bisa ditipu. Sekelas profesor aja kita bisa ditipu, padahal dia orang cerdas. Benar nggak? Iya. Sepangkat apapun di dunia orang punya kecerdasan masih bisa ketipu. Rasul mah nggak bisa ketipu karena patonannya cerdas di atas rata-rata. Dalla alai Quran asy-syarif bi mawadil kasir wa iqamatul ujala takun ila min patun, dan sedangkan min patni, sedangkan membuat berdalil, berhujah, baik itu mau untuk mengalahkan musuh sekalipun itu nggak bakal terjadi dan itu nggak bakal bisa kecuali orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya contoh, anak TK debat sama anak SMP udah pasti kalah anak TK kan begitu. Logikanya kan begitu. Berarti kalau Rasul bisa mengalahkan musuh sehebat apapun, berarti Rasul itu di atas semua mereka berarti. Dan itu kan gak bakal mungkin kalau bukan orang di atas dia yang untuk mengalahkan. Ya, anak SD pasti dikalahkannya sama yang di atasnya. Siapa? Anak SMP berdalil, berhujah ya kan. SMP dikalahkan sama SMA yang bisa berhujah mengalahkan derajatnya kan seperti itu logikanya. Berarti kalau Rasul bisa mengalahkan musuh sehebat apapun, berarti Rasul itu di atas segala-galanya. Kecerdasannya gitu. Jadi nggak ada yang bisa nipu ya kan. Iya, nggak bisa nipu ya kan. Kalau kita mah sekelas presiden aja ketipu gitu istilahnya.
Ya ketipu. Tipu apalagi model-model kita. Ketipu itu udah biasa kita mah. Nah, baki jelas. Wa idza sawatalahumul patona. Kalau jelas tetapnya sifat patona pada para rasul, maka istala alaihim balada, maka mustahil para rasul itu punya sifat beled. Beled bodoh. Ya, balada beled. Beled itu bahasa Arab. Beled itu bahasa Arab, beled. Baladatun, beled bodoh. Bahasa Arab ya boleh. Kalau sebutnya apanya beled itu ya baladah. Lemot. Tidak bisa menangkap pelajaran. Kalau kata lambat. Ya pokoknya mah IQ-nya rendah aja udah. Lambat. Nggak mungkin kalau IQ rendah itu nggak mungkin. Rasul itu pasti kecerdasannya di atas rata-rata. Sebab musuh Rasul itu musuh Rasul itu baik dalam segi apapun semuanya mereka itu di atas rata-rata. Rasul bisa ngalahin mereka, berarti jelas Rasul di atas rata-rata. Tadi kan saya bilang SD, anak SD itu pasti dikalahkan dengan SMP logikanya. Iya. Berarti kan Rasul di atas rata-rata musuh. Jadi dengan mudah, nggak mungkin. Lalu Rasul itu kelihatan caranya capek banget memperlihatkan kemanusiawiannya, mengajarkan kepada kita kalau lu tuh berusaha, begitu bahasanya. Jadi bersifat berarti yadil patona, ini lawan dari patona. Maka fahada ma yajib wa ma yastufiaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah perkara yang wajib bagi para rasul dan yang mustahil. Kemarin sidik lawannya kidib. Ya, terus patona lawannya barusan balada, tablik lawannya kitman. Terus satu lagi tadi sidik kidib, sidik lawannya kidib, tablik lawannya kitman, amanah lawannya khianat, terakhir ini patonah lawannya balada, beled, otaknya kosong begitu, nggak cerdas bahasanya, nggak cerdas, kan beda orang pintar sama orang cerdas lain. Ya. Kalau pintar biasanya kan itu mah ilmiah, satu sama satu direkan-rekan dua, beda sama cerdas. Itu wa'lam ana yajibu alal mukallaf, nanti ada tambahannya lagi di sini. Jadi tambahan yang diwajibkan kepada orang-orang Islam yang mukallaf, apa yang harus dia ketahui selain daripada sifat-sifat yang 20 ini. Mustahil wajib bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib dan mustahil bagi Rasul. Nanti kan ada sifat jaiznya juga, sifat jaiz bagi Rasul. Mana sifat jaiz bagi Rasul? Nanti ada. Ya salah satunya Rasul tuh sakit. Itu sifat jaiz. Rasul pengen kawin. Sifat jaiz manusia memang begitu. Cuman sifat jaiz bagi Rasul itu yang mirip dengan sifat manusia kemuliaan kayak kita. Cuman nggak menghilangkan rasa kemuliaannya. Sifat kemuliaannya nggak bakal berkurang. Kenapa? Sebab saya yakin apapun yang dikerjakan Rasul itu, itulah sifat kemuliaannya. Kalau kita berbuat baik itu kadang-kadang bisa merendahkan kita dan menghinakan kita. Kalau perbuatan baik diawali dengan nafsu. Sedangkan Rasulullah berbuat sesuatu itu nggak pakai nafsu. Allah yang nuntun. Jadinya mulia terus. Kita mah ibadah aja jadi hina. Kita mah ibadah aja kadang-kadang jadi hina. Apalagi kagak ibadah. Mana? Salah satu ibadah jadi hina. Satu, kita mah niat ibadahnya udah bukan Allah. Ya, kita udah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau dunia. Gua kalau kagak ngaji kan malu, begitu kan, gua RT di sini, begitu kan. Masa iya tuh musola deket gua kagak dateng, malu banget gua nggak ngaji. Itu kadang-kadang jadi masalahnya nih, masalah pangkat, ke-RT-annya. Ngaji aja pakai ngurusin nama pangkat segala, apa urusannya? Gitu, jadi kita mah ibadah aja kita mah hina. Masa presiden nggak jadi imam? Gitu. Tapi paling kagak gitu. Rasulullah kan ngajarin terus aja dawamin, biar awal mah jelek. Kita yakin kalau memang itu perbuatan bagus, walaupun di awal dengan jelek pasti nanti akan berubah menjadi bagus pula. Begitu bahasanya. Biar awal mah kepaksa nanti jadi biasa. Nah itu anugerah nikmat dari Allah, karomah. Di mana kita berbuat baik, berbuat buruk aja, yang tadinya malu jadi bisa jadi kagak malu. Ya bener nggak? Yang tadinya ngumpet-ngumpet jadi terang-terangan berbuat buruk gitu.
Masa iya berbuat baik nggak begitu juga? Nah, intinya kan begitu. Jangan dulu orang kalau ngapa-ngapain kan malu ya. Mau ngapa-ngapain malu. Sekarang mah orang mau minum arak aja dulu mah pakai ngumpet. Ya ke kebon, ke sawah. Maboknya di sono. Ya. Ya sekarang mah kagak kan belak-belakan aja di pinggir pada mabok, terang-terang. Ya karena semakin lama sifat malu buat bermaksiat itu jadi udah kagak malu lagi, hilang malunya. Masa iya berbuat baik juga kagak. Kepaksa jadi biasa begitu kan. Ya, yakin lah pasti begitu. Ya, dawamin aja perbuatan baik mah, biarin lah. Anggap aja kita mah kan kayak bocah baru belajar jalan. Pertama mah dipaksain tuh sama emaknya, terus dipaksa kan lama-lama aja bisa jalan. Kita ini ibadah ya kayak gitu ngerangkap. Dipaksa, ntar makin lama makin butuh kita sama ibadah. Gitu. Ya. Paling kagak dohirnya aja lu kelihatan lah alim gitu. Biar batinnya mah biarin lah rusak, tapi di luarnya penting bagus aja dulu. Kan orang di mana juga beli buah mah kan begitu ya kan, kulitnya ada kelihatan bagus ya, biar dalamnya busuk dulu. Belakangan dan itu makan. Paling dia ngomong begini, ini kalau kagak manis balikin aja lagi kan begitu. Ya kalau yang beli tetangga ya kalau kita jual sini yang beli orang Bandung masih balik mari. Bukan jeruk satu doang ya kan nggak mungkin begitu. Ya palingnya kita mah engker-engker aja dulu lah. Ya mudah-mudahan dengan dohirnya kita bagus, terbatin jadi kecium bagus gitu. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Spanyol. Yang penting mah dia dulu. Mau nanya nggak sebelum tutup? Lihat nih, siapa? Biasa nih, Bon Jovi. pertanyaanmu udah ada yang jauh. Kalau ini nggak ada pertanyaan kayaknya dah. Cukup. Cukup jelas.